Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Lutfi Hanif. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika FTIC Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya mengembangkan suatu aplikasi, yaitu aplikasi seleksi pegawai magang dengan menggunakan pendekatan DDD atau Domain Driven Design. Seperti judul aplikasinya sendiri, aplikasi ini berfungsi untuk melakukan seleksi pada calon pegawai magang dengan menggunakan penilaian metode SMART. Jadi mengapa saya membuat aplikasi ini? Aplikasi sendiri ini merupakan pengembangan dari aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana pada aplikasi sebelumnya menggunakan arsitektur MVC atau model view controller. MVC sendiri memiliki beberapa keterbatasan, yaitu seperti sulitnya memisahkan secara tegas antara logika bisnis dan presentasi, sehingga sistem menjadi kurang modular dan sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu, di sini saya merancang sebuah aplikasi. Saya merancang aplikasi ini dengan menggunakan pendekatan yaitu DDD, Domain Driven Design. Dikarenakan DDD sendiri berfokus pada model bisnis domain, sehingga memungkinkan sistem untuk lebih fleksibel, terstruktur, serta scalable dalam jangka panjang, sehingga sistem dapat lebih mudah dikembangkan dan dipelihara serta dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis tanpa mengorbankan kestabilan sistemnya itu sendiri. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pula, proses seleksi pada aplikasi sebelumnya masih memiliki salah satu kendala, yaitu pengelolaan nilainya sendiri masih melakukan perhitungan secara manual dan tidak ada standar dalam pembuatan kriteria yang konsisten. Jadi pada aplikasi ini sendiri, untuk metode penilaiannya sendiri sudah ditambahkan, yaitu metode SMART. Baiklah, jadi sekarang saya akan menjelaskan, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja aplikasinya. Untuk demonstrasi yang pertama ini akan dimulai dari sisi user terlebih dahulu. Jadi dari sisi user terlebih dahulu, yang pertama adalah tab dashboard atau halaman dashboard. Halaman dashboard ini sendiri membuat jumlah lowongan tersedia, jumlah total lamaran yang telah dilakukan oleh si pelamar atau si user, dan jumlah lamaran yang telah diterima oleh untuk di tab kedua ada tab jobs. Tab job sendiri membuat lowongan pekerjaan yang disediakan oleh setelah user atau pelamar melihat lowongan kerja yang disediakan, user bisa mengklik lihat detail untuk melihat deskripsi dari lowongan pekerjaan tersebut. User bisa membaca terlebih dahulu seperti deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah merasa yakin, user bisa melakukan atau mengklik lamar sekarang untuk melakukan apply terhadap pekerjaan tersebut. Lalu ditampilkan formulir halaman. Pada formulir halaman sendiri, user bukan input jurusan dia berkuliah atau lulusan dari mana, gender dari si user, email sudah otomatis terdaftar pada saat user melakukan pendaftaran ke aplikasi. Lalu nomor WhatsApp jadi bisa saya cara yang saja. Lalu memasukkan kurikulum vitae. Pada kurikulum vitae ini user dan portofolio user hanya perlu melampirkan link Google Drive yang sudah disimpan kurikulum vitae atau portofolio di dalam. Lalu memasukkan alamat domisili. Sebagai contoh, saya memasukkan suatu alamat yang ada di Google. Lalu user memasukkan work experience atau pengalaman bekerja sebelum melamar di perusahaan. Lalu setelah mengisi data-data yang diperlukan, user dapat langsung mengklik tombol kirim lamaran. Setelah lamaran dikirim, lamaran tersebut akan masuk ke halaman status di status kandidat, yang dimana kita bisa melihat sendiri. Kita bisa melihat statusnya, entah lamaran tersebut sudah dinilai oleh admin atau belum. Selanjutnya demonstrasi dari sisi admin. Dari sisi adminnya sendiri, yang pertama ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ditampilkan jumlah user yang terdaftar, jumlah kandidat yang telah melamar,
jumlah lowongan yang tersedia atau disediakan oleh admin, serta kandidat yang belum dinilai. Lalu pada tab kandidat, admin bisa melihat data-data kandidat beserta status-statusnya, serta melihat detail dari lamaran si kandidat. Sebagai contoh, tadi kita sudah melamar melalui akun user Ahmad Lutfi. Jadi kita bisa melihat detail lamarannya. Setelah kita bisa melihat detail lamarannya, di sini kita melihat data-data yang diisikan sesuai dengan yang diisi oleh user pada demo user sebelumnya. Lalu setelah itu kita bisa mengklik tombol berikan penilaian untuk memberikan penilaian terhadap user. Setelah selesai melakukan penilaian, admin dapat mengklik submit untuk submit nilai yang diberikan. Lalu setelah melakukan penilaian, status dari penilaian kandidat itu sendiri berubah menjadi sudah dinilai dan admin tidak dapat memberikan penilaian terhadap lamaran tersebut. Di evaluation kurang lebih sama, hanya bedanya pada kandidat kita bisa melihat detailnya terlebih dahulu. Di evaluation kita langsung memberikan penilaian. Lalu tab selanjutnya adalah halaman ranking. Pada halaman ranking sendiri, admin bisa melihat ranking nilai dari user yang telah melakukan lamaran dan telah dinilai oleh admin. Jadi di sini sebagai contoh saya urutkan berdasarkan nilai yang terbesar ke nilai yang terendah. Dan yang terakhir ada tab jobs atau lowongan pekerjaan. Di tab ini admin dapat menambahkan atau membuka lowongan pekerjaan yang tersedia untuk yang disediakan kepada para pelamar. Jadi sebagai contoh, di halaman ini sendiri terdapat halaman edit lowongan pekerjaan. Di sini admin dapat melakukan judul pekerjaannya, lokasinya, image-nya, tanggal dibuka dan ditutupnya lowongan, besaran gaji yang diberikan dari pekerjaan tersebut, serta deskripsi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Baik, sekian dari demonstrasi aplikasi seleksi pegawai magang dengan menggunakan pendekatan DDD atau Domain Driven Design. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya berharap aplikasi ini bisa membantu perusahaan dalam melakukan proses seleksi pegawai magang yang lebih mudah dan lebih akurat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.